Perkenalkan, nama saya Omeh Hussein dari Peternakan A dengan NPM 2120701033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian tentang biodiversitas daerah Temanggung. Adapun 3 pokok pembahasan yaitu pertama, 5 jenis tanaman dan hewan lokal daerah Temanggung. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu permasalahan dari biodiversitas di daerah Temanggung. Yang ketiga yaitu tentang solusi dan pencegahan dari permasalahan biodiversitas yang ada di daerah Temanggung. Kita lanjutkan tentang pertama yaitu 5 jenis tanaman lokal yang berasal dari daerah Temanggung. Nah, tanaman pertama yaitu tanaman tembakau. Tanaman tembakau sudah tidak asing bagi masyarakat di daerah Temanggung, bahkan bagi masyarakat di Indonesia sendiri, karena tanaman tembakau termasuk sebagai suplai bahan bagi rokok. Nah, adapun klasifikasi dari tanaman tembakau yaitu kingdom-nya kingdom plantae dengan filum Spermatophyta, subfilumnya Angiospermae dengan kelas Dicotyledoneae, ordonya Personae, familinya Solanaceae, jenisnya Nicotiana, spesiesnya Nicotiana tabacum L. Adapun tanaman tembakau juga dimanfaatkan selain sebagai bahan baku dari pembuatan rokok, tanaman tembakau juga dapat dimanfaatkan sebagai biofiller air sungai. Mengapa dapat dimanfaatkan menjadi biofiller air sungai? Karena di batang dari tanaman tembakau ini mengandung selulosa dengan kandungan yang cukup tinggi, atau sekitar 44%, di mana hal ini dimanfaatkan untuk membran ultrafiltrasi, yang mana mampu mengatasi permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan minimnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya yaitu bahan pembuatan biopestisida, di mana dalam tembakau ini mengandung kandungan nikotin yang dapat membasmi hama lingkungan. Yang ketiga yaitu pengawet daging ikan gurami. Adapun tembakau juga dapat dimanfaatkan sebagai pengawet, di mana dimanfaatkannya yaitu asap cair dari batang tembakau ini dapat memperpanjang umur dari simpan daging ikan gurami. Kita lanjutkan ke tanaman selanjutnya yaitu kopi Arabica. Kopi Arabica memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya plantae, filumnya Spermatophyta, subfilumnya Magnoliophyta, kelasnya yaitu Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Rubiales, familinya Rubiaceae, jenisnya yaitu Coffea, spesiesnya yaitu Coffea Arabica L. Nah, kopi Arabica ini berasal dari daerah Temanggung. Kopi Arabica memiliki karakteristik tersendiri dan unik, yaitu tumbuh di ketinggian 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, mengapa tumbuh di ketinggian yang cukup tinggi? Karena semakin tinggi penanaman atau lokasi penanaman, maka cita rasa yang dihasilkan dari kopi Arabica sendiri semakin bagus, di mana
aroma dan rasanya lebih enak. Nah, kopi Arabica ini memiliki cita rasa yang lebih asam atau masam. Serta kopi Arabica ini termasuk kopi yang pertama kali masuk di bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat tanaman kopi Arabica. Tanaman kopi Arabica ini sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai minuman. Nah, diolah menjadi minuman biji kopi yang sudah dipilih, kemudian dilakukan proses penyangraian, kemudian digiling dan dijadikan minuman. Sebagian besar, bahkan 70% dimanfaatkan sebagai minuman. Yang kedua, bahan kosmetik. Nah, karena kandungan dari tanaman kopi Arabica ini dapat menghaluskan kulit serta dapat mengganti sel-sel mati, sehingga seringkali dimanfaatkan sebagai kosmetik, seperti halnya untuk masker atau sabun kecantikan. Nah, yang ketiga, limbahnya digunakan sebagai pupuk. Yang keempat yaitu stimulan ringan. Yang kelima, dimanfaatkan sebagai usaha. Usaha apa aja yang dapat dimanfaatkan yaitu yang sekarang sedang marak ditemukan yaitu usaha coffee shop serta kedai kopi. Nah, mereka memanfaatkan kopi Arabica untuk penjualannya. Nah, yang keenam, dari sisi kesehatan, kopi Arabica juga memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai antioksidan, antivirus, hepatoprotektif. Nah, selanjutnya yaitu tanaman kopi robusta. Tanaman kopi robusta juga berasal dari daerah Temanggung. Adapun tanaman kopi robusta berbeda dengan tanaman kopi Arabica, di mana cita rasanya lebih pahit dibandingkan kopi Arabica. Adapun klasifikasi dari tanaman kopi robusta yaitu kingdomnya plantae, filumnya spermatophyta, subfilumnya magnoliophyta, dengan kelas yaitu Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya yaitu Rubiales, familinya yaitu Rubiaceae, genusnya yaitu Coffea, spesiesnya yaitu Coffea canipora. Nah, tanaman robusta ini lebih mudah dibudidayakan dibandingkan tanaman Arabica tadi. Mengapa lebih mudah? Karena penanamannya tidak cukup tinggi, hanya sekitar ketinggian 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut pun tanaman robusta dapat dibudidayakan. Nah, selanjutnya pemanfaatan tanaman kopi robusta. Kopi robusta sering dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, yaitu pertama, minuman seduh. Yang kedua, obat dalam menurunkan diabetes mellitus. Yang ketiga, kecantikan. Nah, di kecantikan ini karena seperti tadi, seperti tanaman kopi Arabica tadi, tanaman kopi robusta juga dapat menghaluskan dan melembutkan kulit. Yang keempat yaitu olahan makanan. Olahan makanan yang memanfaatkan kopi robusta yaitu industri permen dan minuman botol yang sudah marak, bahkan banyak ditemukan di supermarket. Yang kelima, manfaat dari kopi robusta yaitu limbah kulitnya digunakan sebagai pakan ternak. Nah, hal ini dapat membantu para peternak-peternak, terutama ruminansia, untuk mengganti bahkan dapat menyuplai makanan dari ruminansia sendiri.
Yang terakhir yaitu manfaatnya sebagai kompos organik, yang mana nanti akan dijadikan untuk pupuk. Selanjutnya, nah ini ada foto perbedaan antara kopi Arabica dengan kopi Robusta. Nah, secara sekilas saja kita dapat mengamati bahwa kopi Arabica sedikit lonjong, panjang, dengan garis tengahnya melengkung. Sedangkan kopi Robusta sedikit lebih pendek dan bulat, dan garisnya pun lurus. Nah, selanjutnya yaitu tanaman vanili. Tanaman vanili berasal dari daerah Temanggung. Memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya plantae, dengan filum yaitu Magnoliophyta, dengan kelas yaitu Liliopsida, ordonya yaitu Orchidales, familinya yaitu Orchidaceae, genusnya yaitu Vanilla, spesiesnya yaitu Vanilla planifolia. Nah, tanaman vanili sendiri seringkali dimanfaatkan sebagian besar masyarakat sebagai aroma atau dimanfaatkan di industri makanan sebagai aroma. Nah, di industri makanan ini sebanyak 60% tanaman ini dimanfaatkan di industri makanan. Karena memiliki aroma yang wangi, maka dimanfaatkanlah sebagian besar di industri makanan. Kedua, sebanyak 33% dimanfaatkan untuk kosmetik. Yang ketiga, sebanyak 7% untuk aromaterapi. Dan yang keempat, mencegah radikal bebas atau kanker dan menangkal bakteri. Yang terakhir, tanaman biodiversitas yang ada di daerah Temanggung yaitu kelengkeng batu. Kelengkeng batu sekarang sudah sangat langka, namun masih berusaha dibudidayakan. Nah, berikut klasifikasi dari tanaman kelengkeng batu yaitu kingdomnya plantae, filumnya yaitu Spermatophyta, kelasnya yaitu Magnoliopsida, ordonya Dimmocarpus, familinya yaitu Sapindaceae, genusnya yaitu Dimmocarpus, spesiesnya yaitu Dimmocarpus logan. Ya, kelengkeng batu memiliki manfaat atau seringkali dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, yaitu sebagai pertama, sumber buah yang kaya nutrisi. Nah, mengapa kaya nutrisi? Karena dalam buah kelengkeng batu ini mengandung serat pertama, yang kedua air, protein atau asam amino, mineral, serta vitamin, di mana vitamin yang terkandung dalam kelengkeng batu ini yaitu vitamin B dan vitamin C, dan kaya antioksidan. Selanjutnya, pemanfaatan yang seringkali dimanfaatkan masyarakat berkaitan dengan kelengkeng batu yaitu menjaga berat badan. Mengapa menjaga berat badan? Karena kandungan yang ada dalam kelengkeng batu ini memiliki kandungan kalori yang tidak terlalu banyak, namun cukup. Nah, ini yang seringkali dimanfaatkan bagi masyarakat untuk diet-diet, mereka memakan kelengkeng batu. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Serta yang terakhir menjaga kesehatan kulit. Nah, yang selanjutnya yaitu 5 jenis hewan lokal daerah Temanggung. Pertama, ayam kedu hitam. Nah, ayam kedu hitam ini berwarna hitam. Nah, berikut spesifiknya, fotonya, dan adapun klasifikasinya
yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata dengan kelas Aves, subkelasnya Neornithes, ordonya Galliformes, familinya yaitu Phasianidae dengan genusnya yaitu Gallus, spesiesnya yaitu Gallus domestica sp. Nah, ayam kedu hitam ini berasal dari Desa Kedu, Kabupaten Temanggung. Adapun kebanyakan masyarakat memanfaatkan ayam kedu hitam ini sebagai pertama, dimanfaatkan telurnya untuk konsumsi. Mengapa telurnya? Karena ayam kedu hitam ini merupakan tipe ayam petelur. Selanjutnya yaitu sumber daya genetik dalam pembentukan ayam petelur komersial. Yang ketiga, bibit unggul ayam petelur. Karena termasuk tipe ayam petelur, jadi yang produktif, jadi ayam kedu hitam ini termasuk bibit unggul ayam petelur. Serta sebagai salah satu sumber protein jelas dari telurnya tadi, kandungan protein yang ada dalam telurnya sudah cukup untuk kebutuhan protein bagi manusia, sehingga termasuk salah satu sumber protein bagi masyarakat. Selanjutnya, ayam kedu putih. Berikut foto dari ayam kedu putih. Di ayam kedu putih ini memiliki pial merah dan jengger yang merah. Nah, ini menjadi karakteristik dari ayam kedu putih ini. Adapun klasifikasi dari ayam kedu putih yaitu kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata dengan kelas Aves, subkelasnya Neornithes, ordonya yaitu Galliformes, familinya yaitu Phasianidae, jenisnya itu Gallus, spesiesnya itu Gallus domestica sp. Nah, ayam kedu putih ini juga berasal dari Desa Kedu, Kabupaten Temanggung. Ya, ayam kedu ini bagi masyarakat seringkali dimanfaatkan sebagai telurnya sebagai konsumsi. Seperti tadi ayam kedu hitam, ayam kedu putih termasuk tipe ayam petelur. Jadi dimanfaatkan sebagian besar oleh masyarakat untuk konsumsi telurnya. Yang kedua sebagai sumber protein. Yang ketiga, bulunya dapat dimanfaatkan sebagai kemojen atau sulak, di mana untuk membersihkan meja. Selanjutnya, ayam cemani. Kita lihat foto dari ayam cemani, sekilas tampak sama dengan ayam kedu hitam. Tapi ketika kita amati lebih lagi atau lebih detail, maka ayam cemani dengan ayam kedu hitam sendiri tampak berbeda. Ayam kedu hitam tampak hitam, namun di sayapnya, di bagian bawah sayapnya seringkali berwarna putih, putih atau agak keabu-abuan. Sedangkan ayam cemani dominan, 90% dominan berwarna hitam. Dari kepala, jengger, pial, hingga kakinya pun hitam. Serta lidah dari ayam cemani ini berwarna hitam. Sedangkan ayam kedu tadi berwarna putih. Kebanyakan berwarna putih dari ayam kedu hitam, lidahnya. Ya, ayam cemani ini berasal dari Desa Kedu, Kabupaten Temanggung. Adapun klasifikasi dari ayam cemani yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata dengan kelas Aves, subkelasnya Neornithes, ordonya Galliformes, familinya yaitu Phasianidae dengan genus yaitu Gallus, spesies yaitu Gallus domestica sp. Nah, spesies dari beberapa ayam tadi mengapa termasuk Gallus domestica sp? Karena
mereka termasuk tipe ayam lokal atau ayam kampung. Jadi termasuk spesies Gallus-Gallus domestica sp. Nah, manfaat dari ayam cemani bagi masyarakat yaitu pertama, dikonsumsi daging dan telurnya. Berbeda dari dua ayam tadi atau dua hewan yang berasal dari Temanggung tadi, di mana dimanfaatkan telurnya. Nah, sekarang ayam cemani ini dimanfaatkan daging dan telurnya, karena termasuk tipe ayam biguna. Jadi dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Yang kedua yaitu sebagai obat tradisional. Mengapa digunakan sebagai obat tradisional berdasarkan jurnal yang saya baca? Nah, ayam cemani ini diyakini oleh masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit serta dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Selanjutnya yaitu upacara adat. Di Indonesia sendiri banyak suku budaya yang sangat beragam serta sangat kental dengan adat istiadat. Nah, salah satunya ketika ada upacara-upacara adat itu menggunakan ayam cemani, sehingga ayam cemani ini cukup mahal karena kebanyakan mereka masyarakat di Indonesia memanfaatkan sebagai upacara-upacara adat. Yang keempat, yaitu sebagai bibit unggul ayam lokal. Karena tadi, di mana termasuk tipe ayam diguna, maka ayam cemani ini termasuk bibit unggul dari ayam lokal. Di sisi lain dengan warnanya yang unik, hitam semua, hingga bahkan darahnya pun sering berwarna hitam. Nah, ini termasuk bibit unggul ayam lokal dari Temanggung. Yang kelima yaitu sebagai ternak hias karena bentuk tubuh, bentuk warna yang unik, maka kebanyakan pengkoleksi-pengkoleksi dari ayam membeli ayam ini sebagai ternak hias. Selanjutnya yaitu ayam kedu merah atau ayam lurik. Nah, ayam kedu merah ini atau lurik ini merupakan persilangan dari ayam kedu hitam dengan ayam kedu putih yang menghasilkan ayam kedu merah ini atau lurik. Di mana dapat kita lihat dengan jengger dan pial yang berwarna merah serta warna bulu hitam dan agak keabu-abuan ini. Nah, ayam kedu merah atau lurik ini berasal dari Desa Kedu, Kabupaten Temanggung. Adapun klasifikasinya yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, dengan kelas yaitu Aves, subkelasnya Neornithes, ordonya Galliformes, familinya itu Phasianidae, genusnya itu Gallus, spesiesnya itu Gallus-Gallus domestica sp. Adapun sebagian besar masyarakat memanfaatkan ayam kedu merah ini atau ayam kedu lurik ini sebagai pertama telurnya dikonsumsi karena termasuk tipe ayam petelur, maka telurnya dapat dikonsumsi. Yang kedua sebagai sumber protein. Yang ketiga yaitu tabungan. Nah, kebanyakan masyarakat memelihara, membudidayakan sebagai tabungan yang dapat diuangkan sewaktu-waktu. Yang keempat yaitu ternak hias. Selanjutnya atau yang terakhir dari hewan yang biodiversitas berasal dari Temanggung, yaitu ayam kendal. Nama daerahnya itu Kendal. Adapun klasifikasinya yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Aves, subkelasnya Neornithes,
Ordonya Galliformes dengan famili Phasianidae, genusnya itu Gallus, spesiesnya itu Gallus domestica sp. Nah, adapun ayam kendal seringkali dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, yaitu telurnya untuk konsumsi. Karena ayam kendal termasuk tipe ayam petelur yang produktif. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jelas dengan produktivitas dari ayam kendal ini untuk menghasilkan telur yang tidak kalah dengan ayam-ayam petelur lainnya, maka dapat diperhitungkan ayam kendal ini dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Ketiga, sebagai tabungan, dan yang keempat, menjaga kestabilan produksi telur ayam. Dengan adanya ayam kendal ini, maka produksi telur ayam di pasaran cukup terkendali sehingga tidak terjadi kekurangan, bahkan mampu mengekspor, bukan hanya mengimpor. Selanjutnya itu topik yang kedua, yaitu tentang permasalahan biodiversitas di daerah Temanggung. Nah, permasalahan biodiversitas di daerah Temanggung ini ada dua faktor, teman-teman. Pertama, faktor manusia, kedua, faktor alam. Nah, faktor manusia sendiri terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu mengapa sih permasalahan biodiversitas ini dapat terjadi? Karena satu, kesadaran dari manusia atau masyarakat Temanggung akan pemahaman dan kepedulian tentang biodiversitas yang masih rendah. Nah, karena sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang rendah akan pentingnya biodiversitas bagi kehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi aset pembangunan, sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, kesadaran pola pikir ini yang menjadi masalah bagi biodiversitas di daerah Temanggung. Poin kedua yaitu pemanfaatan yang berlebih. Nah, pemanfaatan dari sumber daya sering dilakukan tanpa mempertimbangkan lingkungan, tanpa mempertimbangkan tanaman maupun hewan sendiri, ini jadi dapat menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, poin yang ketiga itu konversi habitat alam. Nah, sudah tidak asing, akan dapat kita lihat sekarang yang dahulunya termasuk persawahan, yang dahulunya termasuk hutan-hutan, sekarang sudah dikonversi habitat alam ini menjadi bangun-bangunan. Nah, hal ini juga mampu merusak dari biodiversitas di daerah Temanggung, terutama bagi tanaman dan hewan, di mana ketika tanaman sudah banyak, tanah yang sudah banyak dibangun dan dialihfungsikan, sehingga banyak tanaman-tanaman yang mulai punah. Yang keempat yaitu monokulturisme dalam budaya dan pemanfaatan. Yang monokulturisme ini yaitu pola ini mempengaruhi ketidakseimbangan dan akhirnya menimbulkan keterancaman spesies serta erosi keanekaragaman genetik. Nah, monokulturisme ini sangat disayangkan karena di mana spesies yang dianggap tidak punya nilai ekonomi dibiarkan saja terancam punah tanpa adanya upaya budidaya. Nah, ini dapat dilihat sekarang kebanyakan masyarakat membudidayakan ayam broiler serta ayam petelur-petelur lainnya ketimbang dengan ayam lokal atau ayam kampung seperti tadi yang sudah dipaparkan, di mana ayam
kedu hitam, ayam kedu putih, ayam keduluri, ayam cemani, ayam kendal. Nah, itu menjadi ayam-ayam kampung atau ayam-ayam lokal tadi, ketika tidak ada yang memperhatikannya, ketika tidak ada upaya dari manusia membudidayakan, maka akan terjadi permasalahan biodiversitas. Nah, hal ini menjadi sorotan yang khusus, serta menjadi evaluasi bagi kita semua. Selanjutnya yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah. Jelas, di mana kurangnya perhatian, kurangnya apresiasi dari pemerintah membuat semangat dari para penjaga-penjaga biodiversitas seperti para pengusaha ayam lokal, para pembudidaya tanaman-tanaman lokal sendiri itu menjadi malas karena tidak ada perhatian khusus, tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah. Sehingga ini juga merupakan salah satu faktor dari permasalahan biodiversitas, terutamanya di daerah Temanggung. Nah, yang kedua yaitu faktor alam. Faktor alam yang mampu mempengaruhi dari biodiversitas yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi karena kerusakan-kerusakan alam, serta salah satu yang menyumbang perubahan iklim terbesar yaitu dengan adanya pemanasan global, di mana sudah dapat kita ketahui bahwa pemanasan global salah satu efek dari gas rumah kaca. Nah, ini termasuk masalah yang sangat serius karena dapat mempengaruhi sistem hidrologi bumi yang pada gilirannya mampu atau sangat berdampak bagi biodiversitas yang ada di daerah Temanggung ini. Selanjutnya, yaitu solusi dari permasalahan biodiversitas. Adapun 5 poin yang saya simpulkan bahwa ada 5 poin yang setidaknya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari biodiversitas tadi, yang terutama yang ada di daerah Temanggung. Pertama, yaitu dengan memberikan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya biodiversitas bagi kehidupan manusia. Karena pertama, kita perlu menyadarkan masyarakat terlebih dahulu bahwa biodiversitas ini sangat penting bagi kehidupan selanjutnya manusia, sehingga tidak akan terjadinya kelangkaan, tidak akan terjadi ketidaksinambungan di alam ini. Ya, kedua yaitu menekan pembangunan yang merusak lingkungan. Nah, hal ini setidaknya mampu menyelamatkan serta mengatasi permasalahan-permasalahan biodiversitas, terutama di mana konvensi habitat alami tadi, dengan menekan pembangunan yang merusak lingkungan, mampu meminimalkan konvensi habitat alami. Yang ketiga yaitu melakukan penanaman dengan companion atau tumpang sari. Nah, hal ini hal ini sangat perlu karena menghindari terjadinya monokulturisme di sektor tanaman, sehingga membuat semua biodiversitas dapat tumbuh. Karena ketika ada monokulturisme atau ada tanaman yang terus-menerus ditanam di tanah, pasti akan merusak struktur tanah sendiri, bukan malah menyuburkan, malah dapat mengurangi dari kesuburan tanah. Maka perlu diadakannya penanaman dengan companion atau tumbang sari. Yang keempat, yaitu solusi dari permasalahan biodiversitas, yaitu perlunya dorongan serta peran pemerintah dalam melestarikan dan memanfaatkan biodiversitas
lokal guna kebutuhan ekonomi. Ya, dorongan dari pemerintah ini sangat diperlukan, apalagi di era sekarang ini, di mana pemerintah juga bukan hanya menyuruh, tetapi perlu mendorong dari belakang masyarakat untuk termotivasi agar memanfaatkan biodiversitas ini dengan bijaksana, agar melestarikan serta bahkan mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ketika ada dorongan pemerintah, pemerintah membuka seperti jalur-jalur pemasaran, seperti pemodalan. Nah, ini menjadi solusi dari permasalahan dari biodiversitas sendiri. Yang kelima yaitu menekan penggunaan gas rumah kaca yang mana dapat menyebabkan pemanasan global. Hal ini, poin yang kelima ini saya rasa sangat perlu karena sekarang sudah berbeda sekali, di mana kebanyakan musim penghujan pun tetap panas. Hal ini termasuk salah satu dari pemanasan global yang mana merupakan dampak dari gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Sehingga perlu adanya penekanan atau penggunaan gas rumah kaca yang dibatasi. Nah, pembatasan ini dapat dilakukan dengan regulasi-regulasi pemerintah atau peraturan-peraturan pemerintah tentang penerapan penggunaan gas rumah kaca. Terima kasih sebelumnya terkait presentasi hari ini. Saya berterima kasih. Adapun kesalahan kata mungkin ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam.